tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan, kami rindu menikmati hadirat Engkau. Pimpin kami di dalam memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kami dapat memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mukjizatnya akan dinyatakan.
Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mukjizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Aku angkat tanganku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mukjizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu. Kami angkat tangan kami sebagai tanda penyerahan diri di hadapan Engkau. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padamu. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan.
Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami percaya kebaikan Tuhan tidak pernah habis bagi kami. Biarlah kami mengangkat tangan kami sebagai tanda penyerahan diri di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan turun tangan membela setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, saya berharap Anda dalam keadaan yang baik dan sehat pada kesempatan malam hari ini, pada pertemuan ibadah keluarga kita. Saya ingin mengajak kita sekaliannya untuk memperhatikan satu pokok bahasan yang saya kira tidak bisa diabaikan. Dan memang pokok bahasan ini sangat penting untuk diteliti pada hari-hari ini. Tentang apa itu? Untuk mendasari pertemuan ibadah kita, saya mengajak kita untuk membaca dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ketiga yang berkata demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa penting saudara dan saya menilai pengajaran tentang kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali, dan tanda kesudahan dunia ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita coba lihat terlebih dulu bagaimana biasanya orang menilai bahwa sesuatu itu penting, berharga atau tidak jika ia setelah kehilangan sesuatu itu. Contoh, seseorang akan sangat menghargai kesehatannya setelah ia sakit. Ia terkapar di atas tempat tidur di rumah sakit, barulah ia berkata, "Jagalah kesehatanmu." Jikalau kita memiliki sesuatu itu berharga karena kita punya pengalaman, pernah kehilangan, baru kita berkata itu sangat bernilai. Maka saudara dan saya, jika memiliki cara seperti ini, kebiasaan seperti ini, kita pelihara kebiasaan-kebiasaan seperti ini, maka saudara dan saya akan terlambat jika menilai tentang kedatangan Tuhan atau tanda kesudahan zaman. Mengapa demikian? Ada kebiasaan-kebiasaan. Ketika keadaan baik-baik saja, mereka kurang menghargai waktu dan kesempatan itu. Seolah-olah hidup di dunia ini selamanya karena kenikmatan keindahan yang ada di dalamnya. Bahkan tidak menghargai apa yang ada di sekitarnya.
tidak peduli dengan lingkungannya, bahkan kurang peduli dengan keluarganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baru setelah kehilangan teman, kehilangan orang-orang yang terdekatnya, baru merasakan sangat berharga. Hal ini karena tidak dibiasakan untuk menghargai apa yang dimilikinya, lebih cenderung mencari apa yang tidak ada pada dirinya dan kurang menghargai apa yang dimilikinya. Sangat terasa memang jika sesuatu itu penting setelah kehilangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menilai kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kesudahan dunia seperti kita menilai kesehatan di atas, seperti kebiasaan menghargai atau memperlakukan orang-orang, barang-barang di sekitar kita, maka Anda akan terlambat. Peristiwa kedatangan Tuhan dan tanda akhir zaman itu berlangsung, saudara akan terkejut. Nah, mengapa hal ini kita bahas? Saudara perlu tahu bahwa di dalam ayat yang ketiga, Matius 24, bahwa murid-murid bertanya, kapan Tuhan datang dan apa tanda-tanda tentang apa yang disebutkan tadi mengenai kesudahan dunia, tanda kesudahan dunia dalam ayat yang ketiga. Murid-murid menanyakan hal itu. Dan kalau kita mencermati pasal 24 dan pasal 25 ini, maka Tuhan Yesus menguraikan dengan sangat panjang lebar. Itu artinya Tuhan Yesus menilai bahwa tanda-tanda ini penting untuk dijelaskan secara detail. Peristiwa-peristiwa itu detail harus dijelaskan. Mengenai satu pertanyaan murid-murid, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus menjawab secara detail dan gamblang. Coba saudara buka Matius 24, mulai ayat 1 sampai pasal 25. Coba saudara lihat, saudara baca Matius 24, kemudian ayat 4 sampai pasal 25 ayat 46. Yesus membicarakan itu secara jelas sekali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memberikan sebuah contoh, misalkan tanda-tanda yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut, misalnya munculnya penyesatan, adanya nabi palsu, bahkan Mesias palsu. Di sana sudah disebutkan oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saya kira kita tidak akan kaget akan hal itu. Tetapi kita akan terheran-heran kalau kita tidak tahu akan hal itu. Yesus sudah menjelaskan, Yesus sudah menguraikannya akan adanya perang. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, adanya kelaparan yang hebat, gempa bumi di berbagai tempat, kemerosotan moral, banyaknya kemurtatan, makin bertambahnya kedurhakaan, dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Serta banyak lain hal lagi yang Yesus jelaskan tentang penghakiman, tentang apa yang harus kita pertanggungjawabkan, di sana dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Masalahnya adalah, apakah saudara sebagai anak Tuhan
sebagai jemaat Tuhan masih menganggap hal tersebut penting untuk kita renungkan dan kita perhatikan dengan seksama hari-hari ini. Saudara, jangan terkecoh dengan dunia yang serba canggih. Jangan terkecoh dengan keadaan dunia yang dikatakan modern ini. Saudara akan menyesal kalau saudara tidak kembali kepada rencana Tuhan, apa yang dijelaskan dalam firman Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini kita memang betul-betul harus evaluasi diri. Evaluasi diri kita sambil kita berbenah. Jika ada hal yang tidak berkenan pada Tuhan, segera perbaiki, segera benahi agar kita tidak terlambat. Matius 24 ayat 33 berkata, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini. Coba saudara ingat-ingat tanda-tanda yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apakah itu belum terjadi? Ataukah sedang terjadi? Ataukah sudah terjadi? Coba saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan sungguh-sungguh, karena saudara dan saya sebagai penduduk bumi ini, di muka bumi ini, saudara tentu melihat, mendengar, merasakan pengalaman-pengalaman tentang berbagai tanda yang ditulis dalam ayat itu. Saya ingin sekali lagi bertanya, menurut saudara, tanda-tanda itu sudah terjadi, sedang terjadi, atau belum terjadi? Matius 24 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, kata Tuhan Yesus. Itu artinya kedatangan Tuhan dan akhir dunia ini tentu tidak akan lama lagi. Menurut Alkitab, seperti yang ditanyakan oleh murid-murid, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Maka dari jawaban Yesus itu kita dapatkan bahasa Alkitab menggunakan istilah, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Apakah yang saudara lihat? Saudara fokus dengan kemajuan teknologi informasi, modernisasi, globalisasi, ataukah saudara sedang memperhatikan tanda-tanda itu sudah terjadi? Saudaraku, Yesus dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 57 tentang menilai zaman, ia berkata, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Artinya, tanda-tanda sudah diberikan. Saudara dan saya mengalami waktu berganti waktu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, zaman-zaman kita lalui, dan sampai hari ini kita melihat hal-hal itu, merasakan hal-hal itu. Tuhan Yesus berkata, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Saudaraku, persiapkanlah dirimu dan bertobatlah. Lakukanlah apa yang baik, yang semula saudara lakukan, lakukan itu, pegang itu dengan setia. Saudara, keadaan memang makin sulit, tapi bukan berarti saudara boleh meninggalkan sejenak hidupmu dari jalan Tuhan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri sejenak, agar saudara bisa mengatasi kesulitan, apakah itu keuangan, apakah itu ekonomi.
sekali-kali saya ingin sampaikan kepada saudara, jangan lakukan itu. Justru dalam keadaan sulit-sulit seperti sekarang ini, bersandarlah kepada Tuhan, cari Tuhan, cek kembali kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa tawar-tawar lagi hal itu. Sebab hal itu menunjukkan prioritas saudara, hidup saudara, yang suatu hari kelak nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah lakukan apa yang baik dan benar menurut firman Tuhan. Dan pegang itu dengan setia. Pegang dan jangan lepaskan. Sekali lagi, lakukan apa yang baik, yang benar, pegang dan jangan lepaskan. Sekalipun mahal harganya, sekalipun saudara merasa akan ada pengorbanan-pengorbanan, tetapi saudaraku, pilihan ada di tangan kita. Kita lebih menuju kepada rencana kekekalan Allah atau hidup sementara di dunia ini. Saya kira kita perlu mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak. Saudaraku, dalam perumpamaan itu begitu jelas digambarkan. Dan saya ingin berpesan, janganlah saudara kedapatan seperti 5 gadis yang bodoh ini. Kenapa? Ia meremehkan hal kedatangan mempelai dan tanpa melakukan persiapan apa-apa. Tanpa melakukan persiapan apa-apa. Ia tahu mempelai itu datang dalam waktu yang tidak dapat dipastikan kapan, jam berapa. Dia tidak bisa memastikan hal itu. Dan ia tidak mempersiapkan apa-apa untuk menyambut hal itu. Dalam hal ini minyak. Ketika mempelai itu datang dan ia tidak memiliki minyak yang cukup, bahkan ia mencari dan mencari, lalu ia kembali, ternyata pintu sudah tertutup. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, lakukanlah persiapan. Kalau saat ini masih ada kesempatan, saudaraku, stop. Apa yang saudara pikirkan? Memuaskan diri sendiri? Stop. Kesenangan diri sendiri? Stop. Segeralah saudara berubah untuk memikirkan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan kemana saudara melangkah? Untuk mengikuti rencana Tuhan, atau saudara mengikuti kemauan saudara sendiri? Pernahkah saudara berpikir, jikalau Tuhan datang, layakkah saudara untuk menyambut Dia dan bersama-sama dengan Dia? Saya mengajak jemaat untuk semakin terbuka, agar kita bisa mengendalikan diri kita dan membawa diri kita untuk tidak hanya sekedar mendengar atau mengerti, tetapi kembali kepada rencana Tuhan. Sedikit pun jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sekali lagi, lakukanlah persiapan-persiapan agar saudara dalam keadaan siap sedia. Kelak ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, karena saat itu mereka yang tidak siap sedia akan ditinggalkan. Mereka yang tidak siap sedia akan ditinggalkan. Saudara bisa membaca dalam Injil Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Jangan sampai menyesal. Kesempatan yang ada
maksimalkan untuk persiapan saudara. Semakin siap semakin bagus. Semakin mantap imanmu, semakin siap engkau menyambut kedatangannya, semakin engkau tenang di dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya, dunia tidak sedang menuju kepada kesempurnaan. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi saudara dan saya, biarlah semakin siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kalinya. Jangan menyesal jika semuanya sudah sangat lambat. Persiapkanlah diri saudara saat ini juga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau masih mengingatkan kepada kami untuk sungguh-sungguh mempedulikan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya menyambut Tuhan, sehingga kami tidak ketinggalan. Kami tidak main-main lagi dengan kehidupan kami di masa-masa sekarang ini. Biarlah mezbah doa kami pulihkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Doa-doa dipanjatkan, mencintai firman Tuhan, menggumuli kedatangan Tuhan, dan terus mempersiapkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan, ketika Engkau datang, Engkau berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kami sangat merindukan. Oleh sebab itu kuatkan umat-Mu, kuatkan kami semuanya, kuatkan pelayan-pelayan para hamba Tuhan yang ada, kuatkan agar kami Kau dapati setia dan layak untuk bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Kau mendapati kami tetap bekerja melakukan apa yang harus kami lakukan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau terus memulihkan, mengkuatkan kami sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang ada di rumah, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna
Doa penutup saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami bersyukur kepada Tuhan buat segala berkat, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Sekarang Tuhan berkatilah setiap umat-Mu yang ada di rumah. Berkat atas pribadi maupun rumah tangga, usaha, pekerjaan, sekolah, masa depan, cita-cita, pergumulan. Setiap umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing